Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya di sini. Saya Miskatul Akhwat. Di sini hari ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bagian dada atau bisa kita sebut dengan toraks. Jadi alat-alat yang dibutuhkan tidak terlalu banyak seperti pada tindakan-tindakan yang lainnya. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan stetoskop. Nanti kita bisa mendengar apakah ada suara-suara yang abnormal. Kemudian ya cuma ini handscoon sama nanti ada handscrub juga. Oke. Sama nanti bisa kita menggunakan ini untuk menandai beberapa titik dari chestnya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Miska. Jadi saya berdinas mulai dari jam 7 sampai jam 12 ya Pak ya. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bagian dada Bapak ya. Nah, waktu yang dibutuhkan sekitar 10 sampai 15 menit. Oke. Tapi sebelumnya apa betul ini dengan Bapak Theo ya Pak ya? Betul. Coba saya cek dulu. Oke, tanggal lahirnya Bapak berapa Pak? 23 April 2002. Oke, baik ya Pak ya. Jadi tindakan pemeriksaan fisik toraks tadi seperti yang saya jelaskan 10 sampai 15 menit. Tadi Bapak bersedia nggih? Kalau Bapak bersedia, nanti silakan nanti ditandatangani lembar persetujuannya Pak ya. Baik. Persiapan lingkungan. Ciptakan lingkungan yang nyaman. Gunakan sketsel saat melakukan prosedur. Jaga privasi klien. Dekatkan alat kepada pasien. Mencuci tangan. Dan memakai handscoon bersih. Mengkaji toraks. Pertama, inspeksi bentuk dan kesimetrisan dada dari sudut pandang posterior dan lateral. Bandingkan diameter dengan diameter transferum lateral. Bisa dilihat apakah pasien berbentuk dadanya normal atau barrel chest atau dadanya berbentuk tunnel chest. Baik, Bapak, saya akan melihat ke bentuk dari dada Pak Theo. Tapi mohon maaf Bapak, jadi Bapak mungkin bisa duduk dulu Pak, biar saya bisa melihat keseluruhannya mulai dari belakang sampai depan ya Pak ya. Boleh dibuka Pak bajunya? Boleh? Ya. Siapa ya? Saya akan melihat kesimetrisan dada Bapak dari bentuk lekukan segala macam. Selanjutnya, inspeksi tulang belakang atau spina. Minta klien membungkuk dan bisa dicek tulang belakangnya lurus atau berbentuk S. Baik, Pak Theo, saya akan melihat di tulang belakang Bapak di bagian punggung ya Pak ya. Nanti coba Bapak dibungkukkan sedikit Pak. Oke. Oke. Selanjutnya, posisikan pasien supinasi, amati pola pernapasan, frekuensi dan irama pernapasan, kedalaman, dan retraksi supraklavikula. Baik Bapak, silahkan Bapak baring lagi Bapak ya. Ini siapa ya? Selanjutnya, Napas seperti biasa ya Pak ya. Oke. Selanjutnya, pemeriksaan torak anterior. Posisi pasien tidur terlentang. Kaji temperatur,
integritas seluruh kulit dada jika tidak ada keluhan pernapasan, palpasi semua dada untuk mengetahui adanya massa atau pergerakan abnormal. Jika ada nyeri, hindari palpasi. Baik Bapak, saya akan meraba bagian dada Bapak, akan saya melihat apakah ada bagian dada Bapak yang abnormal atau tidak ya Pak ya. Permisi ya Pak ya. Letakkan kedua telapak tangan pada torak bawah klien, jari-jari di sepanjang sisi lateral, dan ibu jari di sepanjang koste. Minta klien mengambil nafas dalam. Coba di tarik Pak, nafas dalam Pak. Tarik nafas dan dikeluarkan. Amati pergerakan kedua tangan. Oke. Sekali lagi Pak. Oke. Normalnya gerakan simetris kanan dan kiri sama. Selanjutnya, letakkan permukaan ujung jari pada dada posterior klien. Minta klien mengulangi beberapa kata, yaitu 77. Bapak coba ulangi kata dari saya ya Bang. 77. 77. Sekali lagi ya Pak ya. 77. 77. Bandingkan fremitus pada kedua paru dan fremitus antara area apex. Normalnya sama antara kanan dan kiri. Jeda. Selanjutnya melakukan perkusi di daerah dada pasien. Caranya, posisi tangan, letakkan tangan non-dominan di atas permukaan tubuh yang akan dilakukan perkusi. Ujung jari tengah dari tangan dominan memukul dasar persendian. IC1 ya Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya izin mengetuk-ngetuk ya Pak ya. IC2. IC3. IC4. IC5. IC6. Selanjutnya, lakukan perkusi secara sistematis, dimulai dari atas klavikula sampai ke diafragma. Posisi tangan, letakkan tangan non-dominan di atas permukaan tubuh yang akan dilakukan perkusi. Ujung jari tengah dari tangan dominan memukul dasar persendian. Ini siapa ya? Saya akan melakukan memukul di bagian ini dengan ini. Normalnya suara paru yaitu sonor atau nyaring. Selanjutnya, melakukan auskultasi dada menggunakan stetoskop. Posisi auskultasi sama seperti melakukan perkusi. Pamit ya Pak ya, saya akan mendengarkan.
Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan torak posterior atau bagian belakang. Pasien diposisikan duduk. Masih ya Pak ya, Bapak boleh duduk sebentar Pak untuk melakukan melihat dan meraba di bagian belakang Bapak ya. Coba miring sini ya Pak, harus sini. Palpasi torak posterior. Letakkan kedua telapak tangan di atas torak. Kedua ibu jari didekatkan. Minta klien menarik nafas dalam, amati pergerakan kedua tangan. Bapak Pak Teo, coba Bapak menarik nafas dalam Pak. Sekali lagi Pak. Oke. Lakukan palpasi fremitus untuk bagian posterior. Bapak, coba Bapak mengucapkan angka 77. 77. Sekali lagi Pak. 77. Oke. Selanjutnya, lakukan perkusi secara sistematis pada area yang digambarkan. Selanjutnya, auskultasi menggunakan stetoskop. Ya Pak ya, tadi udah bagian punggung. Selanjutnya, pemeriksaan jantung. Perkusi jantung. Tujuannya untuk menentukan batas kiri jantung, atas jantung, bawah jantung. Baik, Bapak, silakan coba Bapak kembali pada posisi semula, baring. Saya akan melihat dari ICS 3 atau 4 di sebelah kanan. Tiga ya Pak ya. Ini suaranya sama pindah di sini. Ini udah mulai redup ya Pak ya. Jika mulai redup, berarti itu tandanya batas dari jantung.
Batas atas jantung. Batas bawah jantung. Selanjutnya, auskultasi jantung dengan menggunakan stetoskop pada area yang ditunjukkan pada gambar. Gunakan diafragma stetoskop untuk bunyi nada tinggi. Dengarkan suara jantung, normalnya adalah S1 dan S2. Selanjutnya, perawat menyampaikan informasi hasil pemeriksaan kepada klien dan mengkomunikasikan kepada klien untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu aksila. Baik, Bapak, alhamdulillah tadi kita sudah menyelesaikan pemeriksaan fisik pada toraks mulai dari jantung, paru. Kemudian untuk hasilnya alhamdulillah kondisi Bapak masih dalam keadaan normal dan patut kita syukuri ya Pak ya. Oke, baik. Untuk pemeriksaan pada toraks alhamdulillah sudah selesai. Kalau Bapak ingin menanyakan sesuatu, silakan disampaikan Pak. Ada. Oke ya Pak ya, saya izin menutup dulu ya Pak ya. Ya, untuk pemeriksaan pada toraks sudah selesai. Nanti kita bisa lanjutkan untuk pada pemeriksaan ketiak ya Pak ya, atau aksila ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Selanjutnya, pemeriksaan payudara dan aksila. Memberikan posisi yang nyaman pada klien, posisi duduk. Bapak, permisi ya Pak ya. Bapak mohon posisinya duduk biar pemeriksaannya sesuai itu prosedurnya ya Pak ya. Oke Pak. Selanjutnya, amati ukuran, kesimetrisan, dan kontur atau bentuk payudara. Amati kulit pada payudara untuk melihat adanya perubahan warna atau hiperpigmentasi, bengkak, atau edema. Amati areola untuk mengetahui ukuran, bentuk, kesimetrisan, warna, serta karakteristik permukaan dan adanya massa atau lesi. Selanjutnya, tentukan adanya retraksi dengan meminta klien 1. Meletakkan kedua lengan di samping. Bapak coba, maaf ya Pak, letakkan kedua lengan Pak di samping. Samping ya Pak ya, samping. Oke Pak. Dua, meletakkan kedua tangan menekan pinggul. Pak, kedua tangan bisa enggak, betul Pak, menekan pinggul ya Pak. Mengangkat lengan ke atas kepala. Coba Pak diangkat kedua lengannya di atas kepala Pak. Atas kepala seperti ini ya Pak ya. Selanjutnya, mengangkat lengan ke samping, badan membungkuk ke depan. Samping ya Pak ya. Coba dibungkus sedikit Pak. Oke. Selanjutnya, palpasi nodus limfe axillaris, subclavicularis, dan supraclavicularis pada saat klien duduk. Lengan klien abduksi dan bertumpu pada lengan atas perawat.
Siapa ya? Coba lengannya ditaruh di Palpasi nodus supraclavicular. Oke. Selanjutnya, palpasi nodus subclavicular. Selanjutnya, palpasi nodus axilla. Siapa ya? Kiri aja lah. Ada. Minta klien berbaring, kemudian merentangkan lengan dan meletakkan tangannya di belakang kepala. Ya, Pak. Bapak bisa berbaring, Pak. Tangannya di belakang kepala ya, Pak ya. Gunakan permukaan ketiga ujung jari bagian tengah dan buat gerakan memutar secara perlahan payudara dengan teknik hand of the clock. Yes. Jika ditemukan massa, catat lokasi, ukuran, bentuk, konsistensi, mobilitas, kulit di bawah benjolan, puting, atau nyeri tekan. Ajarkan klien menggunakan teknik pemeriksaan payudara mandiri. Setelah dilakukan pengkajian dan pemeriksaan pada aksila dan payudara klien, bisa rapikan alat-alat yang telah digunakan dan rapikan pasien, posisikan secara nyaman. Apakah ada nyeri, Pak? Nggak ada. Berarti Bapak nggak merasakan nyeri ya, Pak ya? Baik. Bapak, untuk pemeriksaan mulai dari tadi toraks, dada, toraks atau dada, itu kemudian pemeriksaan payudara Bapak sekaligus aksila, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Dari kegiatan mulai dari awal sampai akhir, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Nggak ada. Oke, baik Pak. Alhamdulillah Pak, tadi hasilnya normal semua, tidak ada tidak ada kelainan, tidak ada abnormal dari mulai dari payudara, toraks, dada dan aksila ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, kalau Bapak tidak ada pertanyaan dan kalau Bapak butuh sesuatu, silakan nanti hubungi saya di Nurse Station atau silakan menekan tombol di samping apa ya. Baik, untuk mengakhiri tindakan pada hari ini, sama-sama kita membacakan alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perawat melepaskan handscoon dan mencuci tangan dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan di status klien dan merapikan baju klien. Baik Bapak, saya izin pamit dulu. Oke.